Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Seperti yang kalian tahu, sebelum manga One Piece chapter ke-1081 resmi rilis, pasti sudah ada saja bocoran cerita yang beredar di jagat dunia maya. Oleh karena itu, menjadi tidak aneh kalau bakal banyak yang akan membuat pembahasannya. Seperti yang saya lakukan kali ini. Bisa dibilang pembahasan kali ini akan menjadi singkat saja. Soalnya informasi yang saya dapat mengenai bocoran cerita dari manga One Piece chapter ke-1081 hanya merupakan spoiler singkatnya. Jadi saya harap kalian tidak kecewa. Tapi meski singkat, saya pastikan informasinya akan sangat menarik. Informasi pertama yang saya dapat mengenai spoiler manga One Piece chapter ke-1081 ini adalah tentang Kuzan. Setelah keluar dari Marine dan bergabung dengan bajak laut Kurohige, pada awalnya Kuzan cuma dikatakan menjadi salah satu kru saja. Akan tetapi ternyata semua itu salah. Pasalnya di dalam bocoran singkat manga One Piece chapter ke-1081 ini akhirnya terungkap jika sebenarnya Kuzan merupakan kapten kapal ke-10 dari bajak laut Kurohige. Itu artinya walau merupakan anggota baru, posisi Kuzan setara dengan Shiryu ataupun Van Augur yang merupakan anggota lama dari kelompok bajak laut yang dikapteni oleh Tits ini. Dan saya rasa hal tersebut sangatlah wajar. Sebab dengan kekuatan yang dia miliki, seharusnya Kuzan memang sangat pantas untuk memegang posisi sebagai salah satu dari 10 kapten Titanic. Akan tetapi kalau terungkapnya fakta tentang Kuzan yang merupakan kapten kapal ke-10 bajak laut Kurohige sudah menarik, informasi yang satu ini jika menurut saya juga tidak kalah menarik. Lantaran dalam bocoran cerita manga One Piece chapter ke-1081 ini juga ada cerita flashback ketika Kuzan baru bergabung dengan bajak laut Kurohige. Yang mana saat baru bergabung, mantan admiral ini langsung diberi pertanyaan yang amat penting. Yaitu dikatakan jika Tits sendiri yang menanyakan mengenai pria dengan bekas luka bakar kepada Kuzan. Seorang pria yang tampaknya merupakan pemegang informasi tentang Road Poneglyph terakhir. Namun sayangnya karena di dalam bocoran cerita kali ini masih tidak diberitahukan apa jawaban yang diberikan Kuzan, jadi untuk sekarang kita masih belum bisa tahu apa yang terjadi setelah Tits menanyakan pertanyaan tersebut. Dan jujur saja saya sangat penasaran dengan jawaban yang diberikan oleh Kuzan. Pasalnya ada indikasi kalau sebenarnya pria dengan bekas luka bakar itu adalah Jaguar di Soul. Lalu jika benar pria dengan bekas luka bakar tersebut adalah Jaguar di Soul, apakah mungkin Kuzan akan memberikan informasi itu kepada Tits? Soalnya seperti yang kalian tahu sendiri, Jaguar di Soul merupakan sahabat dari Kuzan. Jadi kalau Kuzan memberikan informasi tentang pria dengan bekas luka bakar tersebut pada Tits, itu sama saja seperti mantan admiral ini mengkhianati sahabatnya sendiri. Dan inilah informasi terakhir yang bisa saya sampaikan tentang spoiler manga One Piece chapter ke-1081. Sebenarnya bisa dibilang informasi ini adalah yang paling menarik daripada yang lainnya. Yaitu mengenai dikatakan akan adanya pertarungan dahsyat antara guru dengan mantan muridnya. Atau lebih jelasnya pertarungan antara Garp melawan Kuzan. Dan pastinya pertarungan ini akan menjadi sangat epik. Pasalnya kedua orang tersebut merupakan sama-sama seorang petarung kuat. Jadi bisa dibilang pertarungan antara Garp dengan Kuzan ini sangat layak untuk dinantikan. Apalagi duel kedua orang tersebut tentunya akan sangat dramatis. Di mana Kuzan harus bertarung menghadapi Garp yang merupakan mentor sekaligus orang yang dikaguminya. Akan tetapi walau duel kedua orang tersebut belum bisa dilihat, namun dalam spoiler manga One Piece chapter ke-1081 ini sudah dikatakan jika pada akhirnya Garp dalam pertarungan lebih unggul daripada Kuzan. Nah itulah yang dapat saya sampaikan dari bocoran cerita atau spoiler manga One Piece chapter ke-1081 ini. Dan meskipun pembahasannya sangat apa adanya, saya tetap berharap kalau konten ini bisa sedikit memuaskan rasa penasaran kalian. Lalu jika memiliki sebuah pendapat, jangan pernah sungkan-sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian itulah yang bisa memberikan dukungan kepada saya supaya kedepannya dapat membuat pembahasan yang jauh lebih baik lagi daripada yang sekarang ini.